putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90 kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141? Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03, Putu Arte, mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102/PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear, karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih Pak. Kita sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului. Yang berkaitan dengan keahlian Bapak. Baik, dari pihak terkait ada yang didalami untuk ahlinya? Ada yang mulia. 2 orang dari pihak terkait akan mengajukan pendalaman pertanyaan, yaitu Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis dan Dr. Nikolai Apelindo. Baik, silakan Prof. Oce. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Pertanyaan kami kepada ahli. Mic-nya didekatkan. Ya. Mohon penjelasan ahli dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mempersamakan rejim pemilu dan rejim pemilu kada. Apakah dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon atau salah satu pasangan calon? Apakah terdapat relevansi mengenai diskualifikasi pasangan calon pada pemilu kada dan pada pemilu presiden dan wakil presiden? Dilanjutkan yang mulia oleh rekan kami. Silakan. Saudara ahli, pemilu dan pemilu kada mengacu pada 2 peraturan yang berbeda, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pemilu dan Perpu nomor 1 tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya untuk pemilu kada. Dengan diundangkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka norma-norma yang terbentuk pada putusan sebagaimana dikutip tidak berlaku lagi. Adanya perbedaan rejim antara pemilu dan pemilu kada. Akan ada kekosongan kekuasaan dan kekacauan tata negara jika dilakukan pemungutan suara ulang calon presiden dan wakil presiden 2024. Kalau kita lihat dari permohonan paslon 01 didalilkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur. Namun penjabarannya tidak jelas atau obskur. Pada kondisi demikian permohonan lebih banyak narasi bukannya fakta. Pertanyaannya apa Bapak? Ya, ini nanti akan menuju ke pertanyaan yang mulia. Pertanyaannya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang. Namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan? Mohon dijelaskan oleh ahli. Baik, dari pemohon nomor 1, silakan. Bahwa putusan MK ya hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU Pres 17 Romawi 2019 menyatakan antara lain
Ya. Putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu. Ya, kalau Anda lihat tracking sendiri bisa dapat. Ya, itu di bagian dalam putusan. Makasih. Ya, catatannya itu belum menjawab yang mulia ya, Ya. sebagai catatan. Untuk langkah jawaban Anda Ya, periksa sendiri. itu kita tidak bisa paksa juga. Ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai. Sudah cukup ya? Yang pertanyaan kedua Pak Reply juga sudah ya? Saya kira sudah, Yang Mulia. Sudah komplit. Sudah komplit ya? Ya, Pak. Dari hakim? Oh ya, dari hakim. Jadi kalau saya lihat, karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90, kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141. Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Ya. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar, KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Baik, Pak Hakim. satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arif. Ya. Pak Asrun. Ya, Prof. Asrun. Saya nggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia. Memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda. Supaya kita kalau bicara clear ya. Saya pengen tidak bertanya, tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini Pak Asrun, di dalam halaman 5, makalahnya Prof. Asrun, itu ditulis begini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing. Memang secara teoretik, Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Marwarar kan? Baca, Yang Mulia. Saya kebetulan itu di Undip, Ya, saya ikut waktu itu ujiannya. Ya, karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Nah, Pak Arsul bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Ya, ya. Itu tidak masalah. Ya, karena guru besar itu berpendapat salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru kan begitu kan. Jadi nggak masalah sebetulnya. Ya. Ya. Tapi terus begini, Pak Arsul menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kemudian kalau Pak Arsul menyatakan putusan Mahkamah nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03, Putu Arte, mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Ya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Ya. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi ini tidak bisa dipersamakan. Ya. Tapi kalau pendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu, gitu ya. Ya. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102, karena 102 begitu diputus Mahkamah langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear, karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih, Pak Kita Arif. sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak biskota. Terima ya. kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Baik, Pak Aslun, cukup? Cukup Yang Mulia. Baik. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Baik, mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan.